prinsipal yang memberi kuasa pada kita, silakanlah berpendapat di sidang ini. Mohon izin karena ini penting untuk kelangsungan apa jalan atau tidak. Ya, terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, saya sebagai prinsipal memberi surat kuasa. Oh ya. Tapi bukan terdakwa. Ya. Majelis Hakim yang mulia, saya sebagai prinsipal memberi kuasa kepada kuasa hukum penggugat. Nama saya Muhammad Rizal Fadilah Ashar. Bahwa setelah melihat apa yang terjadi, maka tentu saya sebagai prinsipal merasa diperlakukan tidak adil. Bahwa ketika saya memberi kuasa kepada kuasa hukum, maka saya harus membuat surat kuasa bahkan dengan tanda tangan yang basah, tanda tangan asli, diperiksa, bahkan juga diminta KTP asli. Saya kira oleh karenanya maka pada tergugat satu, yaitu Presiden Jokowi, juga harus melakukan sama. Artinya ia juga harus memberi kuasa dengan tanda tangan yang asli, begitu. Masalahnya adalah ini perdata, bukan hukum tata negara ataupun tata usaha negara, bukan peradilan yang berhubungan dengan administrasi negara. Ini adalah peradilan perdata. Perdata itu privat. Jadi ketika seorang presiden digugat, maka dia harus memberikan kuasa secara pribadi. Apakah dia pakai cap jabatan presiden atau tidak? Tapi harus tanda tangan dari Joko Widodo bahwa yang digugat di sini adalah presiden. Tapi jangan lupa Joko Widodo bukan sembarang presiden. Begitu, oleh karenanya melekat antara hal yang bersifat pribadi dengan jabatan. Tapi berkali-kali kuasa hukum juga menyatakan ini pribadi. Nah, titik temu pribadinya ada pada substansi gugatan, bahwa ini menyangkut ijazah yang diduga atau ijazah palsu. Karena ini ijazah yang melekat dengan seorang Joko Widodo, bukan presiden sembarangan. Oleh karena itu, maka mau tidak mau presiden yang bernama Joko Widodo harus memberi surat kuasa. Begitu, tidak bisa dengan kepres, bisa dengan mandat kepada Jaksa Agung ataupun kepada Mensesnek. Saya kira di sini tadi tegaskan lagi ada hukum acara perdata, maka digunakan dasar kepada hukum acara perdata. Jadi sebagai prinsipal dengan cara seperti ini, bahwa untuk penggugat harus tanda tangannya penggugat sendiri pribadi, tapi secara yang pihak lain tergugat boleh dengan jabatan, boleh dengan mandat, maka ini adalah perlakuan yang tidak adil. Gitu. Sebagai prinsipal, maka kita harus sama kedudukannya di depan hukum. Jadi equality before the law harus sama. Presiden adalah warga negara. Saya dan teman-teman juga prinsipal warga negara. Jadi dalam keadaan seperti ini, maka majelis hakim yang mulia dimohon bahwa untuk hal ini Presiden atau Joko Widodo harus menandatangani sendiri surat kuasanya kepada kuasa hukum. Dan ketika itu tidak bisa, maka tidak sah siapapun yang menerima kuasa. Nah, apabila majelis hakim sulit untuk memutuskan, tentu majelis hakim bisa disebut sudah tidak siap. Berarti perlu adanya majelis hakim baru. Kalau memang itu adalah untuk menetapkan proses persidangan yang berjalan secara equal, secara adil, secara berkedudukan sama di depan hukum. Jadi saya sebagai warga negara tentu berkeberatan kalau presiden tidak didudukan sebagai warga negara. Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Majelis Hakim, saya tidak punya background hukum. Saya orang awam. Background kompetisi saya pensiunan dosen manajemen. Saya pakai logika awam, berusaha saya mempelajari soft skill, ya, bagaimana kita berpikir. Sehingga saya to the point mengatakan ke teman-teman, pahamilah, maaf Majelis Hakim kalau saya ngomongnya nggak pas, pahamilah Majelis Hakim dalam posisi yang sulit. Kalau sampai ini pengadilan jalan dan harus memutuskan, kita sudah tahu kok putusannya apa. Dan di birokrasi kita kan dari atas ditekan segala macam. Karena saya memahami, sehingga saya tidak berbicara mestinya saya bukan orang hukum, Anda lebih ngerti dari saya. Tapi saya sangat mengerti posisi Anda. Sehingga pilihan ini masalah values, individual life values kita. Kita mau berangkat berdasarkan keyakinan kita, keadilan segala macam, atau kita mau lebih mementingkan posisi jabatan kita. Saya memahami, jadi sulit. Karenanya saya bilang ke tim pengacara, diomongin aja lah, kita sih serius, tapi kalau hakim kesulitannya harap dipahami. Minggu lalu saya udah ngomong, ini bakal molor lagi. Kalau begitu hakim mengatakan sidang ditunda minggu depan, pertanyaan saya pertama, kenapa 2 minggu? Target apa? Kan nggak ada target. Kalau minggu depan sebentar. Kenapa 2 minggu ditunda? Karena panggilan lewat pos 9 hari. Jadi nggak bisa panggilan pos 9 hari. Jadi penjelasannya. Kembali mengatakan saya orang manajemen berpikirnya hari ini zaman digital teknologi tinggi, dan ini sudah pemberitahuan yang kedua, sebelumnya juga 2 minggu. Masa menyiapkan itu, ini kami berpikir, kami orang manajemen, saya bukan orang hukum. Iya, ini saya jelaskan karena saudara minggu, panggilan itu kan 9 hari. Ini sidangnya setiap hari Senin. Makanya 2 minggu, bukan menunggu persiapan ini, tidak, ya. Karena itu tidak hadir. Pertama 3 pihak tidak hadir, yang kedua ada 2 pihak tidak hadir, maka dipanggil sekali lagi untuk melengkapi semuanya. Itu penasihat hukum saudara, kuasa saudara sudah tahu itu, ya. Ya, masalah penundaan 2 minggu itu alasannya, tidak ada alasan lain kami, ya. Saya bukan orang hukum, saya berangkat dari pemikiran yang logis itu tidak harus benar. Itu dulu hukumnya. Tapi yang benar masih ada logikanya. Nah, saya akan menyadari udah sebulan ini. Masa kalau serius nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, sehingga persepsi kita diarahkan kemana? Memang ini oleh yang bersangkutan di satu sisi supaya tidak jadi proses keputusan yang habis-habisin urusan begini. Coba pakai logika manusianya. Ya, saya orang manajemen berpikirnya. Pensiunan dosen, saya ngajar, saya praktek, saya praktisi, saya bukan ilmuwan. Jadi kalau saya tidak menyalahkan majelis hakim, saya benar pahamilah. Kita serius, tapi pahamilah. Jadi saya mengatakan yang logis itu tidak harus benar. Yang benar ada logika. Justifikasi adalah pembenaran dengan logika-logika untuk mendukung justifikasi. Maaf, saya tidak menuduh siapapun. Karena setiap mundur 2 minggu putusannya apa? Kalau ini terulang lagi, kata ini belum mundur lagi. Mau sampai kapan ini kan namanya. Jadi saya mengatakan daripada
repot udah sepakatnya mau sama tim lawyer kita lah, enaknya bagaimana gitu ya. Kami ini mau udah nanti dengan hormat nih, tadi kami diminta suruh pahami. Justru karena kita ngerti hukum, kita nggak paham begini nih, nggak paham. Nah, yang kedua, yang mulia. Sebentar, ini ngobrol antara kuasa hukum. Nah, maksudnya begini, ini kan boleh interupsi. Soal 2 minggu yang mulia, kadang ngantar surat 9 hari, itu kan dalam zaman teknologi sekarang kan bisa pakai kurir. Yang perlu 2 minggu. Kemudian kalau nggak mau juga udah 2 minggu, sebulan. Itu yang punya atasan namanya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu saya katakan kenapa Mahkamah Agung ini? Jadi yang jalan sekarang bukan kenapa kita dipaksa harus 2 minggu padahal teknologi bisa jawab itu dengan kurir bisa jawab itu. Kalau itu saya mengatakan bahwa 2 minggu alasannya semuanya logis, tapi di mindset kita, maaf loh, bukan aja saya memberitahu ada di sini ilmu yang saya belajar namanya mind management. Kita bisa membaca orang putusannya kemana, bagaimana berpikirnya, sehingga kesimpulannya yang logis itu belum tentu betul, justifikasi itu mesti logis, tapi yang betul mesti ada logika. 9 hari dan itu justifikasi bisa, karena sebelumnya 2 minggu lalu masa yang kayak gini-gini hanya punya nggak ngerti. Saya juga kasihan sama disuruh dong. Jadi pertanyaannya cuma, kami serius. Saya orang bukan hukum, saya mengatakan kalau memang majelis hakim dalam posisi yang sulit, kalau saya sudah mengatakan persepsi, disinilah jatuh solusinya bagaimana supaya nggak diteriakin dan juga dari disiplin ilmu kita masing-masing kita punya acuan. Saya tidak memasuki mestinya saya ngerti hukum, tapi karena dipakai logika komunikasinya begitu, mindsetnya mengatakan nggak begitu. Jadi kembali ini rekan-rekan acara kita. Ya kalau kembali ke kita mesti ada surat kuasa. Sulit bikin gini. Udah ya. Saya tambah sedikit Jadi karena ini tidak ada surat kuasa, saya kira sebaiknya harus dikeluarkan. Jadi saya sebagai prinsipal merasa diperlakukan tidak adil kalau tidak ada surat kuasa, tapi masih bisa berstatus sebagai kuasa. Gitu. Jadi mohon ini sebaiknya dikeluarkan untuk saat ini dan kemudian berikutnya saya kira majelis hakim tidak kebenaran. Sedikit lagi, kalau saya mengatakan persepsi yang diarahkan dan saya sudah menerima 6, memang bisa supaya mulur-mulur, kalau enggak menurut Anda jawab ini sekarang yakin orang ini gitu. Kalau memang tidak, pastikan tidak kronik. Ini kapan? Tak 2 minggu lagi, tak kapan. Kalau tidak lengkapi, tidak akan jalan terus. Ada target. Saya orang manajemen berpikirnya begitu. Kalau tidak ada target, jadi main-main. Silakan mainnya ke sini. Yang mulia, saya bertanya nih, 2 minggu lalu dengan legowo yang mulia nyuruh keluar mereka. Iya. Kenapa sekarang aja? 2 minggu lalu suruh keluar dengan kondisi yang sama seperti ini. Kenapa ada perubahan? Apa ada tekanan? 2 minggu lalu mereka cuma menampilkan kuasa dari Sesnek kepada Idahulu. Yang adanya bersangkutan belum ada. Makanya saya nggak terima. Sekarang bersangkutan sekarang ini mediasi. Apakah saudara penggugat bersedia mediasi atau tidak? Itu saja saya tanya sekarang. Begini, 2 minggu lalu sudah saya ingatkan, mesti ada surat tanda tangan dari Jokowi yang masak. Dengan kondisi sekarang saudara tidak bersedia mediasi. Tidak bersedia karena mereka, bukan saya. Alasan itu
disampaikan prinsipal tadi ini perkara perdata, gitu kan? Perkara perdata. Dalam perkara perdata itu sudah ditegaskan dalam Perma 1 2016 wajib ada mediasi. Jika tidak ada mediasi, maka apapun putusan majelis hakim pada akhir perkara itu bakal dihukum. Itu ada akibatnya jika tidak dilakukan mediasi. Dalam Perma 1 2016 juga dijelaskan mediasi itu bisa berhasil seluruhnya, bisa sebagian objek, bisa sebagian subjek. Yang saya perhatikan dari tadi adalah bahwa penggugat berkeberatan dengan kehadiran tergugat satu, yang dalam tanda petik di sini hanya didasarkan pada surat penggugat, kan begitu. Kemudian dari tergugat satu tadi sudah menanggapi, kemudian dari penggugat meminta kepastian dari majelis, dan ketua majelis sudah menyampaikan bahwa majelis hakim dalam hal ini tidak mempersoalkan itu. Namun jika ada keberatan, silakan dituangkan di dalam jawab jinawah. Kenapa seperti itu? Dalam perkara perdata itu kan memang urutannya adalah setelah para pihaknya hadir, di sini ada hadir sebagian pihak, ada T2 sama dengan ada semua ya, kecuali T1 yang dipersoalkan oleh penggugat. Soal T1 dipersoalkan oleh penggugat bahwa dia dianggap tidak mewakili, itu adalah argumentasi dari penggugat yang nantinya akan diputuskan oleh majelis hakim dalam putusan akhir. Apakah argumentasi itu beralasan dan kemudian dikabulkan sehingga putusan nanti akan diucapkan tanpa hadirnya tergugat satu. Saya hanya mengingatkan saja, urutannya ada seperti itu. Jadi setelah mediasi gagal, baru pembacaan gugatan, jawaban, replik, publik, kemudian pembuktian, kesimpulan dan putusan. Apapun putusannya, kalau tidak dilakukan mediasi, maka akan batal demi hukum. Saya hanya mengingatkan itu. Maka apakah memang dalam perkara ini tidak akan ada mediasi karena banyakkan keberatan? Saya jawab yang ini. Mohon dengar baik-baik. Saya hormati argumentasi yang mulia. Akan tetapi terjadi lompatan berpikir, tidak sistematis. Kalau bicara urutannya sebelum mediasi, surat kuasa dulu. Surat kuasa dulu harus clear. Ada tanda tangan kuasa Jokowi. Bagaimana untuk mediasi orang surat kuasanya enggak ada? Bagaimana sah? Tapi dengan orang yang sah. Tapi orang yang tidak berkepentingan di dalam
juga satu tidak hadir dalam itu adalah berhadapan dengan hakim mediator nantinya. Ya. Kan saudara alasan seperti itu. Tanggung jawab yang mulia ini masih tanggung jawab yang mulia. Masih ada di tangan majelis yang sekarang ini. Dan kami dari awal keluar. Hakim kalau nggak sanggup keluar. Kami sudah menyatakan keterangan kami untuk tidak bisa melibatkan tergugat satu kalau tidak bisa menunjukkan kuasa hukum yang formal. Dan kalau jika majelis hakim tetap memaksakan itu, ya kami tetap berjanji agar tergugat satu tetap tidak diikutsertakan atau diusir dari persidangan itu karena itu masih kewenangan daripada majelisnya saat ini, bukan kewenangan dari hakim mediasi atau mediator. Itu akhirnya yang berbeda ya. Sikap dari tadi, tapi saudara kan tidak menerima sikap hakim. Kalau dari awal persidangan ini garbage in, garbage out, sampah masuknya sampah, keluar juga kan sampah ya mulia. Dan ini jangan dilempar kepada hakim mediator yang belum jelas untukannya itu. Ya, saudara-saudara menanggapi kami sebagai sikap. Jadi Kami mengendaki tetap terbuka satu. Yang mulia, pengunjung yang terhormat yang mencintai keadilan dengarkan dahulu ya. Melihat eskalasi yang terjadi dalam persidangan, kami melihat yang mulia pasang badan untuk tidak melibatkan. Kami ingin mediasi dengan orang yang sah, yang memiliki legal standing. Tapi yang mulia memaksakan kami untuk segera bermediasi. Kami melihat ini sebagai tanda-tanda bahwa peradilan ini sudah dicampur tangani oleh kekuasaan. Sangat mudah. Akhirnya seseorang yang lalai dalam memenuhi bisa berakibat mereka kalah dalam persidangan. Kami rakyat, kami ingin menang. Kami memenuhi semuanya. Mohon yang mulia berada dalam sebuah garis yang bernama penegakan keadilan. Undang-Undang Dasar 1945. Ingat sumpah jabatan Anda. Dari putus dulu Bu, jangan kalau hakim tidak berkemampuan untuk memutus yang adil, silakan hakim ganti. Kalau gitu kita sidang, saya mau mengajak ketua PN supaya ganti hakim. kalau saudara datang silakan sampaikan Ganti hakim. Kata jongosnya ada di sini juga. Ada surat kuasa itu di kemarin itu. Mana ini? Kalau hakim tidak berkemampuan untuk memutus yang adil, silakan hakim ganti. Apa-apa?
sampah. Oke, kalau aku. Jasaku. Jasaku. dari zaman dulu. Masih ada foto-fotonya. Sini ya, Bunda. Sudah saya. Sini aja. Ibu, sambil jalan ini, Bu. Tahan dulu. Foto dulu. Saat, foto dulu, Saat. Sini aja, Bu. Press conference gitu. Angkut. Sini lah, ini. Sini kita tengah. Bang, sini Bang. Tengah Bang. Bang Ajam ya. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, hari ini kedatangan tamu besar Profesor Amin Rais. Oleh sebab itu, hari ini sidang tadi dimulai, tapi isi apa dari proses sidang ini yang tepat Prof. Egy Sujana untuk menjelaskan. Monggo, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjadi lompatan berpikir dari majelis hakim. Mereka meminta kita mengikuti urutan
agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, urutannya dia mulai dari mediasi. Padahal sebelum mediasi kan harus surat kuasa dulu yang jelas. Nah, sampai detik tadi tidak ada surat kuasa tanda tangan basah dari Jokowi, tidak ada gitu. Yang ada surat mandat dari Seknek, dari Jaksa Agung. Apa urusannya? Hukum acara HIR tidak mengatur itu. Apalagi mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi Presiden Jokowi jangan merasa hebat di sini, sama lu sama rakyat, sama kita. Maka datanglah gugatan ini untuk supaya clear. Dan kita tidak macam-macam. Kalau Anda bisa menunjukkan ijazah asli, case close, kasus tutup, dan kita bubar, kita tenang. Presiden kita punya ijazahnya. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada, Anda tahu diri dong, Anda tidak berhak jadi presiden. Karena ijazah itu syarat sebagai untuk jadi capres, syaratnya itu ada ijazah, minimal ijazah SMA. Nah, itulah. Dan dulu pernah Pak Amin Rais mengajarin, tunjukin ijazahnya dari mulai SD sampai profesornya. Nah, jika gitu aja kok susah Jokowi. Nah, problemnya kan dia waktu wali kota ngaku dokter Andes, pas presiden ngaku insinyur. Ini bagaimana presiden begini? Nah, selanjutnya komentar tokoh kita tunggu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat sekali, kita sekarang yakin bahwa saudara kita Joko Widodo itu memang tidak punya ijazah SD, SMP, dan SMA. Jadi pengibulannya itu tidak bisa dilindungi apapun ya. Jadi saya kira memang sudah jelas sekali kita dipimpin oleh seorang presiden yang memasukkan ya ijazah SD SMP-nya itu, dan ini sudah nggak terbantahkan. Nah sekarang ini ketahuan bahwa dia ternyata menyimpan sebuah ambisi politik yang ugal-ugalan, yang edan-edanan, yaitu MK ya, itu yang diketuai oleh adik iparnya itu secara paksa ya itu disuruh membenarkan Gibran itu sebagai capres atau capres yang memenuhi syarat ya. Kemudian juga lihat Pangarep itu, anak yang terkecil itu bisa mengambil alih sebuah partai 2 hari ya. 2 hari. Ini pokoknya sudah luar biasa. Sehingga saya mengatakan ini manusia Pak Widodo ini Joko itu namanya seorang narsisis megalomaniak ya, yaitu keakuannya luar biasa. Aku benar, aku pahlawan, aku hebat, lainnya itu pret ya. Nah sementara itu megaloman itu berpikir besar. Masa baru 80 juta besar ini mau dimin oleh seorang yang ijazahnya palsu ya. Karena itu kita berjuang terus, insya Allah innallaha ma'ana, Allah beserta kita ya. Tunggu sebentar. Inilah contoh terbaik dari tokoh kita, bekas ketua MPR atau mantan ketua MPR, menunjukkan kepeduliannya untuk rakyat ini. Saya himbau tokoh-tokokoh lain mestinya begini, sebentar selesai ini kalau semua tokoh turun ini. Mungkin DHL mau tambahkan. Tadi persidangan udah? Udah persidangan. Vonisnya? Belum. Nah itu belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelihatan hakim bukan jaksa. Hakimnya keluar sendiri. Tadi kelihatan saya adalah yang memeriksa surat kuasa daripada lawan. Ternyata tidak ada surat kuasa yang diberikan oleh presiden. Saya periksa, saya yang meriksa. Setelah itu saya bertanya, saya bisa komenin ini? Oh nanti setelah selesai dari tempat kursi. Nah tempat kursi dia langsung mau acara masuk ke mediasi. Jadi apa gunanya saya periksa dan kapan saya nanggapinya? Itu sebuah praktek kecurangan. Artinya seperti mau dipaksakan sudah. Ini udah benar. Mungkin udah ada pesanan dari entah siapa bahwa itu harus diterima. Padahal minggu lalu sama dengan hari ini tidak membawa surat kuasa, tapi diusir. Hari ini seperti ini nggak punya gigi hakimnya, malah dipersilakan kepada kita. Akhir kata yang paling aneh, seumur hidup saya, hakim kalau vonis palu itu harus ada pengumuman untuk kelanjutan. Apakah tunda seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau acara apa berikutnya? Ini ketok-ketok 3 kali langsung keluar.
Ini aneh, dia sangat ketakutan, entah hantu dari mana itu. Nah, tapi kita tahu lah itu siapa. Akhirnya untuk apa nggak tahu ya? Nggak tahu, dia ketuk tanpa menyatakan undur sampai dengan acaranya apa, nggak ada. Kalau yang disebut mediasi tadi pun dia tidak menyebutkan siapa hakim mediatornya. Ini baru hanya ada di Indonesia, semuanya overlapping, tumpang tindih. Tumpang tindih, karena tadi kita ragukan kalau pemimpin seperti itu. Masa sudah hampir 2 bulan tidak sempat teken. Itu tanda birokrasi nggak benar. Udah nggak benar, ini udah dari sudut pandang apapun yang tergugat 2, 3, 4, 5 bisa mendapatkan, dari Jokowi nggak bisa. Ini ada apa ini? Ini aneh. Ini aneh. Ini sebetulnya ini pintu gerbang kepada rakyat. Apa filosofi daripada gugatan ini? Demikian. Ya. Untuk menjawab ini, tadi kami ajukan permohonan ketemu Ketua PN. Jadi menurut mekanisme hukum, hakim yang sudah berpihak, hakim yang sudah tidak adil, bisa diganti. Nah, kita sedang proses bagaimana ganti hakim. Ini sejarah pertama, hakim sedang berjalan, kita bisa ganti hakim. Dan kalau Ketua PN tidak mengabulkan permintaan kita, berarti melecehkan kita rakyat Indonesia. Karena yang berdaulat di negeri ini adalah rakyat. Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kitalah yang berdaulat rakyat. Maka rakyat meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ganti hakim yang sudah berlaku tidak adil. Saya kira itu kita tunggu. Terakhir. Jadi gini ya, saya memberitahu apa yang dijelaskan Bang DHL, Prof Egi dan Prof Amin. Hakim ini telah melakukan ugal-ugalan, ya. Hakim ini sudah tidak melakukan langkah prosedur, ya. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Bang DHL, hakim itu harusnya menyelesaikan dulu yang namanya tahap mediasi, tapi prosedural. Namun ini ngetok tidak menjelaskan tanggal, bulan untuk pertemuan selanjutnya. Ngacir, lari, nggak jelas, dan ini terus terang aja, ini bukan cuma presiden buruk, ini gini loh ya, ini contempt of court, ini pengadilan negeri terbaik loh ya. Tapi kalau ada hakim yang menunjukkan sikap begitu, berarti hakim ini sudah memang tidak bisa dipakai. Tentu keinginan kita untuk mengganti hakim itu harus nyata dan dilakukan. Yang ditambahin Pak Amin. Ya, jadi ini di belakang saya ini ada tulisan Jokowi big liar. Pembohong besar. Sesungguhnya itu kurang dahsyat. Ya. Jokowi is a professional liar. Jadi pembohong ahli, pembohong ahli. Bohong sebulan itu nggak enak badannya. Tapi yang kedua, saya ingin sekali tadi para rakyat kita itu ketika tengah sedang tadi ada yang memperlihatkan ingat mati Bu Hakim, ingat masa depan Bu, rumah masa depan, ingat maut, macam-macam. Ya, memang saya kira hanya mereka yang beragama, apapun agamanya, ya itu tentu dikasih ini, ya. Jadi mereka mau beragama, tapi akhlaknya itu seperti orang kafir, ya, orang ateis. Itu saya nggak tahu, makanya ini the professional liar ini memang hitungan hari saja, ya. Jadi Mr. Jokowi itu 15 Februari sudah selesai, ya, sudah terjadi presiden yang baru. Dia menjadi lemdak, menjadi bebek lumpuh, tidak boleh ganti-ganti Pangdam, macam nggak boleh, ya. Jadi dia hanya stay put menunggu presiden baru dilantik 7 Oktober tahun 2004. Nah, jadi Jokowi ini, ya saya lupa namanya, ya. Jokowi ini memang sudah betul-betul harus sudah selesai, ya. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang Bang Rizal, silakan. Geser ke kiri, Bang. Yang pertama ini masuk dalam kategori rehterlekualing. Rehterlekualing itu adalah peradilan sesat. Ini peradilan sesat, bukan hanya sesat, menyesatkan. Gitu ya. Ini rehterlekualing, itu bahasa hukumnya. Menyesatkan ya? Menyesatkan. Malah ada tambahan, menyesatkan. Amat, pakai amat. Amat menyesatkan. Amat sangat menyesatkan. Yang kedua, ini menjadi sejarah hukum terburuk dalam proses hukum peradilan di Indonesia. Masukin buku. Nah, ini adalah gambaran itu. Jadi
semua membaca dan melihat. Yang ketiga, ini pengadilan rakyat. Bahwa walaupun yang hadir adalah kuasa hukum, prinsipal, pihak-pihak, tapi rakyat melihat semua pasti. Dan di forum persidangan juga terlihat aspirasi rakyat. Aspirasi rakyatnya adalah menghendaki keadilan, dan bacaannya sekarang adalah ketidakadilan. Dan lebih jauh lagi rakyat sudah melihat sekarang bahwa dari persidangan 1, 2, 3 sebetulnya sudah bisa kita simpulkan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Betul. Itu aja kan. Kalau dia berani dan punya nyali menunjukkan ijazahnya, dipastikan ijazahnya palsu. Jadi ini sudah ada kesimpulan. Ya, saya kira dari sisi rakyat memandang, rakyat melihat seperti itu. Maka mau tidak mau, ini kenapa ada DPR, MPR, gitu kan? Ini supaya segera saja Jokowi dimakzulkan, di impeachment. Persidangan PN Jakarta Pusat, perdata ini alat bukti. Buktinya apa? Salah satu buktinya hakim kabur. Ngacir. Setelah berpihak. Tentu berpihak dengan analisis dari kuasa hukum bahwa ini ada intervensi kekuasaan dan tidak mampu mengendalikan aspirasi kedaulatan rakyat tentang melihat ijazah ini yang palsu, karenanya akhirnya kabur. Boleh dikatakanlah hakim diusir oleh rakyat. Kalau persidangan yang lalu Jokowi yang diusir, sekarang hakim diusir karena memang hakim telah melakukan contempt of court, melakukan penistaan kepada peradilan. Jadi harusnya ini nanti dihukum. Saya kira kuasa hukum akan menindaklanjuti. Saya kira ini hakim telah menista dirinya sendiri. Hakim menista dirinya karena kabur. Saya kira ini penting ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada lawyer Mbak Kurnia, dia biasa orasi di mana-mana, tapi saat ini orasinya kita butuhkan karena beliau kebetulan habis minum jahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini sidang kita istimewa ya. Sebenarnya materinya sama saja, akibat yang terjadi pun sama saja, bahkan lebih heboh lagi. Tapi ada yang istimewa karena hari ini ada Pak Amin Rais, Bapak Reformasi Indonesia. Kita berharap kita ambil berkahnya dengan kehadiran beliau ini pertanda bahwa Indonesia akan segera dikembalikan kepada kondisi yang baik. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, saya sebenarnya dengan malu hati menampakkan kepada Anda semua bagaimana kondisi persidangan kita yang luar biasa kacau balau. Ya, walaupun kami insya Allah berusaha tidak akan membuat kacau balau karena kami berpegang kepada hukum acara perdata. Di mana letak hukum acara itu? Yaitu bahwa kami sedang berhadapan dengan orang yang memiliki legal standing. Ya, ini adalah gugatan yang luar biasa atau mungkin yang biasa, terserah untuk mengartikannya sebagai apa. Akan tetapi yang sedang kami gugat ini adalah extraordinary. Ya, sebagai pribadi karena perdata dia adalah seorang Joko Widodo, tapi dalam dirinya melekat sebagai seorang presiden. Ini cukup lama persiapannya ya. Mulai dari kami menggugat harusnya sudah ada persiapan. Apa yang terjadi tidak mencapai apa yang disebut dengan persidangan yang sederhana, berbiaya ringan dan mudah ya. Filosofinya bubar semua hanya karena seorang presiden yang pada hari ini sangat berkuasa ya, lebih berkuasa daripada Orban nampaknya ini. Tadi saya mengatakan dengan sangat teguh ya bahwa ada intervensi. Dari mana saya tahu? Simptom atau gejalanya ya. Hakim tidak cukup mampu untuk mandiri ya. Sedangkan beliau dikasih kekuasaan kehakiman, yaitu sebuah kekuasaan yang mandiri yang tidak boleh diintervensi oleh kekuatan manapun dan siapapun. Harusnya cukup ya. Oleh karena itu tentunya hakim harus memiliki value atau nilai-nilai. Saya tidak mengatakan beliau tidak memiliki, tapi tampaknya tidak cukup kuat. Saudara-saudaraku sekalian, mohon terus dipantau. Kami akan mengupayakan hal baru. Apakah Anda ada melihat tadi ada keputusan hakim waktu ditutup? Tidak ada kan? Hakim melarikan diri begitu saja. Jadi kalau minggu lalu atau 2 minggu yang lalu yang diusir itu adalah perwakilan Jokowi, maka hari ini hakim terusir dari ruang sidang. Ini mungkin pertama kali di dunia. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, ya kita
mengupayakan tetap tegaknya keadilan. Masih ada lorong-lorong keadilan tersebut, oke? Jangan sampai hukum takluk kepada politik, itu ada, ya. Silakan. Demikian saya minta tambahan kepada Bapak Amin. Kita terhadap ijazah Jokowi. Saudaraku, ya, jadi saya akan mengutip kata-kata nggak persis Gubernur Lemhanas yang pendukung Pak Jokowi luar biasa kemarin sudah mengatakan sudah pisah dari Jokowi, meletakkan jabatan sebagai Gubernur Lemhanas. Yang kedua, ada juga pendukung Pak Jokowi yang tadinya itu seperti nggak ada salahnya Jokowi. Namanya Mbak Koni siapa, ahli militer? Koni Rahakundini. Koni Rahakundini. Ya, Rahakundini. Beliau mengatakan bahwa memang people power sudah di depan mata. Saya tidak boleh ngomong seenaknya, ya. Jadi beliau ini mengatakan Pak Jokowi people power sudah di depan mata. Nah, kemudian kalau Pak Andi Wijayanto itu mengatakan demokrasi sudah mendung, dan kalau sampai hujan artinya people power meledak. People power. Nah, kalau saya ini kan agak tahu lah people power itu. Memang kira-kira kalau Mas Jokowi ini tetap saja nekat, akhirnya dia sendiri mengambil menggali keputusan sendiri, ya. Karena itu kita nikmatilah kehidupan penduduk sekarang ini, bagaimana seorang yang tadinya itu sepertinya demokrat asli seolah-olah memegang nilai demokrasi, akhirnya bel dudu bel beh, ya. Artinya cuma itu kamuflase. Sekarang ternyata dia ingin membangun nepotisme yang sangat telanjang, dinasti yang ugal-ugalan, dan insya Allah yang dilakukan tidak akan resmi, dan tentu saja namanya, ya. Manusia lemah, tapi Allah yang Maha Besar akan mengambil keputusan, ya. Karena itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi gini, ya. Mengganti hakim yang sudah tidak amanah. Karena hakim ini sudah tidak amanah. Terhadap kasus ijazah palsu itu yang masih ingin disampaikan kepada masyarakat. Jadi dan saya selalu dengan saksama mengikuti ijazah palsu ini sejak meledak. Kemudian selalu kita ingat, biasanya di dalam sidang itu Pak Gusana ini, Dr. Gusana ini pakai kacamata hitam, tapi tadi dilepas, berarti sedang marah dia. Nah, sekarang dia pakai kacamata hitam lagi, ya. Jadi sudah reda marah. Tapi begini, ya. Jadi saya melihat para pendukung Pak Jokowi, ya, yang saya katakan sebagai blind lovers, dan kita buka Pak Jokowi itu hampir semuanya sudah balik kanan. Ya, bayangkan Mas Gun, intelektual besar, budayawan, sampai menuliskan air mata berkali-kali, ya. Ketika diinterview oleh dan sampai interview, ya. Kemudian Gubernur Lemhanas sudah mengucapkan goodbye Pak Jokowi, langit demokrasi makin mendung. Jadi ini Pak Andi Wijayanto ini, agak salah putranya Pak Yakob Nuwawea, ya. Bukan. Itu siapa namanya? Sorry. Hendro Priyono. Oh iya. Pokoknya beliau ini, ya. Ini Mas Andi ini cerdas, pikirannya tajam sekali. Akhirnya mengatakan sudah selesai, ya. Dia tidak mau lagi menjadi pendukung Jokowi. Kemudian kita lihat memang selain DPR yang mulia itu, tapi yang nggak begitu mulia karena sudah bungkam, ya. Tapi tokoh-tokoh civil society, ya, dari Rocky Gerung sampai Refli Harun sampai Saiful Zaman sampai ya semuanya lah, ya. Itu saya mengatakan kira-kira sudah cukup lah, ya. Jadi ini tinggal, jadi lihat, ya, besok Februari tanggal 15 Jokowi sudah bebek lumpuh, nggak bisa apa-apa lagi dia. Tinggal menunggu pelantikan presiden baru besok Oktober, ya. Jadi saya kira ini wejangan saya, nasihat saya, ya, Saudara Jokowi, Anda hati-hatilah, ya. Anda punya su'ul khotimah, Anda akan dihujat oleh rakyat Indonesia. Ternyata yang dulu dianggap presiden yang merakyat, yang keluar masuk got, kemudian
peluk bayi, orang tua digendong-gendong. Cuma apa namanya? Ya, bukan gimmick, namanya pesona, tebar pesona. Pencitraan. Dan itu saya kira Jokowi, dengarkan ya, itu di mata Allah betul-betul tidak selayaknya. Presiden kok munafik tidak boleh. Ya. Jadi jasa palsu, kemudian segala macam lah. Katanya kita tidak akan impor pangan, ternyata ada jagoan impor pangan. Kita tidak akan tambah utangnya, ternyata tambah utang lagi. Kita akan tegakkan hukum, KPK-nya sudah lemah, dan lain sebagainya. Jadi ini Anda tinggal menunggu beberapa bulan, Presiden baru nanti mudah-mudahan bisa membuka kembali korupsinya anak menantu Anda, anak saudara, adik keluarga, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.